Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Gimana kabar kalian minggu ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Oke, di episode kali ini gue akan membacakan sebuah kisah mistis pendakian yang datang dari Bang Ipen dan Kang Armani. Ya, Kang Armani yang memilih untuk abadi di Merbabu, di dalam desa goib. Mungkin di antara kalian pernah mendengar cerita ini dari beberapa channel lain. Tapi di sini gue mempunyai kesempatan untuk membacakannya secara full version tentang bagaimana keadaan di dalam dukuh, apa yang telah dilalui, dan bagaimana Ipen bisa keluar dari desa goib tersebut. Simak selengkapnya hanya di Chemistry. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Subscribe dan nyalain lonceng pemberitahuannya, agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sewaktu itu, saya, Ipen, menanjak ke Gunung Merbabu via Wekas, yang tepatnya di desa Kaponan. Saya hanya berdua dengan sahabat, yaitu Kang Armani. Kami menaiki motor, mulai memasuki Gapura Wekas, sampai ke desa terakhir, desa Ndakan, yang menjadi secret awal untuk si Maksi. Setelah sholat maghrib, kami pun mulai perjalanan, dan start dimulai setelah kami berdoa, juga meminta izin sesepuh desa, dan ziarah ke makam desa tersebut yang berada di atas desa. Dan setelahnya kami pun memulai pendakian. Kami pun mulai berjalan. Sehabis persawahan warga, mulailah memasuki pintu hutan pinus yang lebat, yang menambah serunya malam itu. Singkat cerita, pos 1 yang dulu ada, sekarang sudah tidak ada lagi. Kami pun melewati sampai ke pos 2. Sampai di situ barulah kami beristirahat untuk minum dan merokok, sembari meluruskan kaki yang mulai letih karena beban keril dengan jarak tempuh selama 3 jam lebih. Waktu kami tiba di persimpangan Gunung Kukusan di atas tugu perbatasan, terasa angin membelai kencang, meniup dengan ganasnya. Ilalang dan semak belukar menjadi tepian jalur kami. Dan saat itu, di sisi kanan kiri mulai ramai dengan sosok penampakan yang dari barisan kuntilanak bergelantungan, pocong yang muncul dan hilang sesuka mereka. Ada juga tangan-tangan yang bermunculan dari sisi kanan kiri yang serasa ingin meraih kami. Dan yang membuat lebih seru, dari atas bukit yang tidak begitu tinggi, berdiri bocah kecil cekikikan sambil tangannya menunjuk ke arah kami, yang kemudian berkata, Mas ngapain pada kesini? Dan tiba-tiba setelah ia berkata, kepalanya pun patah, yang kemudian menggelinding ke arah kami. Kepala bocah itu gelundungan sambil cekikikan, lalu kemudian hilang sebelum sampai di depan kaki saya. Setelah saya menarik nafas dan membaca istighfar, kami pun memutuskan untuk beristirahat di mana tepat bocah tadi berdiri. Kemudian kami pun membuka keril, mengeluarkan kompor, nesting dan perangkat lain. Akhirnya kami putuskan untuk membuat kopi, sembari beristirahat di puncak Kukusan, yang di sana kemiringan tanahnya tidak begitu curam. Hangatnya kopi, rokok, dan juga cemilan untuk kembalikan energi. Masih teringat fenomena bocah yang kepalanya bergelinding. Tiba-tiba Kang Armani berlari ke salah satu pohon yang bentuknya melengkung, seakan pohon itu sedang ditindihi dengan beban yang berat. Pohon seukuran paha manusia itu ternyata menjadi tempat duduk santainya Nyai Kembang. Ya, Nyai Kembang adalah sosok wanita berkebaya merah yang berkain batik coklat keemasan. Parasnya begitu cantik, rambutnya disampingkan ke depan dengan berhias bunga kantil yang belum begitu mekar. Kemunculan Nyai Kembang itu
ditandai dengan angin yang menerabas, wewangian bunga kamboja atau bunga kantil. Kemudian Kang Armani pun menghampiri sosok itu dengan berdiri sambil tangan yang mendekap ke dada dan kepala merunduk. Dan kemudian mereka pun berinteraksi. Interaksi mereka pun cukup lama, sampai kopi Kang Armani dingin dibuatnya. Dan setelah usai berinteraksi, Kang Armani kembali duduk, kemudian menyeruput kopi dan bercerita. Ada penglihatan bro di atas. Sedikit lagi persimpangan triangulasi bro. Terus kenapa Kang? Kalau mau melihat pendaki yang tidak pernah bisa keluar dari duku, disitulah pintunya. Ah udahlah, orang sudah mati Kang. Seandainya sukma mereka bisa dibawa ke dunia kita, itu juga mustahil kan? Ya siapa tahu kamu betah di sana. Sambil tertawa, Kang Armani selesaikan pembicaraan yang tak karuan itu. Sedikit kita bahas soal dukuh atau desa alam goib, di mana kebanyakan pendaki yang nyasar ke dalamnya dan tidak pernah bisa keluar kembali kecuali yang berhati suci. Kebanyakan pendaki yang ada di dalam itu, mereka yang berbuat salah, maksiat, takabur dan juga niatan buruk sebelum naik ke gunung ini. Mendaki harus dilandasi ketulusan, iman dan juga mental yang kuat. Dukuh terbuka untuk semua pendaki, terutama pendaki yang arogan dan merasa sok hebat di alam rimba raya, yang merasa bisa menaklukkan semesta dengan takaburnya diri. Dan Nyai Kembang hanya menunjukkan jika kami mau melihat dukuh, kami akan disambut sebagai selayaknya tamu. Namun kami bertujuan untuk naik ke puncak, bukan naik gunung untuk mampir makan ke rumah lelembut. Dan setelah ngobrol usai, ngopi dan makan pun kelar, kami pun kembali membereskan perlengkapan dan segera bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan yang masih lumayan panjang dan menantang. Karena masih harus menapaki simpang puncak triangulasi dan juga meniti jembatan setan sebelum sujud di atas puncak Kenteng Songo, kami pun melanjutkan kembali perjalanan malam itu. Malam yang terasa begitu lambat berganti, di mana angin menerpa semakin kencang. Hawa mistisnya tempat itu pun bercampur dengan dinginnya embun malam yang menyusupi sendi-sendi raga kami. Persimpangan puncak antara triangulasi dan Kenteng Songo terlihat tepat di depan kami. Namun, di sini kembali keusilan dedemit mengusik perjalanan saya dan Kang Armani. Meski angin bertiup kencang di area terbuka ini, tapi ada angin lain yang seakan berputar-putar saja di atas kepala kami. Kemudian suara bising angin dan bisikan-bisikan mulai bermunculan. Namun hanya ada satu bisikan yang jelas terdengar. Terus jalan lurus, 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 terus jalan lurus. Begitu bisikan itu terasa terulang-ulang yang terngiang-ngiang di telinga. Sementara percabangan jalur yang dua arah itu tiba-tiba saja menjadi satu arah. Entah, yang terlihat hanya adanya gapura yang samar tertutup oleh kabut. Kuhentikan segera langkahku, kemudian berkata ke Kang Armani, "Kang, jalurnya berubah tuh." Sambil kusorotkan senter ke arah gapura di depan. Namun Kang Armani hanya tersenyum yang sambil berkata, "Welcome to Duku." Hahaha. Saat itu aku hanya tersenyum kecut sambil mengeluarkan rokok dalam saku. Saat itu tiba-tiba perasaanku tidak enak sekali, merinding di tengkuk leherku tebal sekali. Lalu kemudian terdengar suara gemerincing dari arah belakangku dan juga aroma seketika menjadi bau bangkai yang sangat mengganggu hidung mungilku. Karena penasaran, aku pun menoleh ke arah belakang. Dan saat aku menoleh, tiba-tiba sosok pocong terbang yang mengarah ke arah kami. Yang seketika wajah kami saling berhadapan
Dengan jarak yang begitu dekat, nampak wajah kucelku serasa hampir tersentuh dengan wajah hancurnya pocong itu. Wajah yang hitam legam, kulit dengan dagingnya yang terkoyak, yang terlihat jelas tulang rahang gigi, juga tulang wajah. Sebagian matanya gerowong, biji matanya pun tak ada lagi, tapi keluar cahaya merah terpancar di dalamnya. Seketika nafasku pun sesak ketika kami beradu pandang, hingga Kang Armani menarikku mundur menjauh agar tidak diludahi oleh pocong yang membusuk itu. Masih kami pandangi sosok itu yang gerakan kepalanya menoleh ke arah kami, tapi gerakannya seperti patah-patah. Dan selang beberapa lama, sosok itu pun terbang yang kemudian masuk ke gapura, lalu menghilang. Kemudian saat kami berdua masih setengah syok menatap kosong ke arah hilangnya sosok pocong tadi, dari kejauhan nampak seperti ada sinar keemasan yang terpancar. Lalu ada sosok laki-laki berjalan, yang setiap berjalannya langkahnya memiliki aura yang begitu kuat. Kabut di samping sisi kanan kirinya pun tersibak dengan sendirinya seirama ia berjalan, yang semakin mendekat semakin meredup cahaya yang bersumber dari diri sosok itu. Dan setelah jarak kami hanya beberapa meter, terlihat jelas seorang pria gagah yang mengenakan celana dan baju hitam dengan ikat kepala warna merah. Rambutnya pun panjang, wajahnya rupawan, tapi terlihat taring di sela bibirnya, yang kemudian berkata, "Saya kami tuo di desa Dukuh Kembang. Nyai sudah menunggu kedatangan Aden berdua." Ucap sosok itu. Dia adalah salah satu punggawa desa tersebut dan salah satu tetua jabatan di bawah pimpinan Nyai Kembang. "Mari Den, ikuti saya saja," ucapnya buyarkan lamunan kami berdua. Saat itu kami tak bisa menolak, bahkan tubuh seakan tiba-tiba bergerak dengan sendirinya, yang kemudian mengikuti punggawa Nyai Kembang itu tanpa bisa berkata apa-apa. Dan karena kami sudah masuk ke dalam gapura yang bertuliskan aksara Jawa itu, yang otomatis kami berdua sudah masuk ke dalam desa goib atau Dukuh Kembang. Menyibak kabut dan di depan sana sudah terlihat desa. Tapi sebelum memasuki ke dalam desa, kami lebih dulu diberhentikan di area pemakaman. Banyak sekali kuburan bercungkup tanah dengan kijing nisan dari batu yang terukir nama orang yang dimakamkan. Terdapat satu makam baru di kuburan ini yang masih basah tanah, juga taburan bunganya. Sebuah kendi tanah pun menghias. Tapi yang membuat aku terkejut, adanya tulisan di salah satu nisan itu yang bertuliskan namaku. Mata ini pun hanya menyaksikan itu, lalu kemudian menatap ke arah Kang Armani, juga Ki Joyo Sukmo, sang kamituo desa. "Kenapa ada makamku di sini?" tanyaku dalam hati. Sebuah senyum yang memperlihatkan sepasang taring itu pun mulai membuka suara. "Aden sudah ditunjuk Nyai. Beliau suka dengan kehadiran Kisanak. Jadi kalau sudah ada nisan di tanah ini, maka sudah dipastikan menjadi bagian dari Dukuh Kembang." Penjelasan sosok itu kepadaku yang seakan bisa membaca batin ini. Aku masih ingin hidup normal di dunia luar sana. Dan wujud Nyai Kembang itu sendiri seperti apa, cantik atau menyeramkan, sama sekali tidak aku tahu. "Tidak ada yang akan tinggal di sini," kata Kang Armani. Perkataan itu pun sontak membuat kaget, juga melalaknya mata sang punggawa. "Bagaimana Aden bisa berbicara di alam ini tanpa saya izinkan?" "Apa yang bisa melebihi kekuatan doa kepada Tuhanku?" ucap Kang Armani. Lalu laki-laki itu pun mengajak kami untuk meninggalkan area pemakaman itu, kemudian menuju masuk ke dalam desa.
Semua rumah di sini terlihat hampir sama, dengan pelataran yang sangat luas, yang dipadati oleh manusia-manusia berpakaian pendaki. Muka yang sangat terlihat sepucat mayat, dan raut wajah yang menunjukkan rasa kesedihan. Saat kami melewati rumah-rumah ini, tatapan mereka semua menuju ke arah kami, yang seakan meneriakkan sesuatu yang entah itu apa. Namun, yang jelas mereka inilah nama-nama yang ada di batu nisan pemakaman tadi. Mereka sepertinya terjebak di dalam dukuh ini tanpa bisa kembali. Sampai kami pun berhenti di sebuah aula pelataran yang dipadati penuh oleh para pendaki. Semua dengan ekspresi yang sama, yaitu bermuka pucat dengan raut kesedihan. Sampai kemudian, di belakangku terdengar dua suara seperti geraman harimau, juga dengkuran babi. Yang tiba-tiba semua pun bersujud dan menunduk, hanya menyisakan kami berdua yang masih berdiri. Kemudian kubalikan badanku, dan memang harimau loreng dengan seekor babi sedang berjalan ke arah kami. Sampai kemudian berubah menjadi dua sosok wanita. Sosok harimau menjadi wanita berkebaya merah, dan babi menjadi wanita berkebaya putih. Yang menjadi pembedanya, yaitu yang satu terlihat muda dan sangat cantik, dan yang satunya lagi lebih tua, walau tetap cantik dengan rambut putihnya. Merinding semua tubuh ini bukan karena takut, namun karena sangat sadar jika kini kami sedang berdiri di atas dimensi astral. Dan kembali membayangkan kami seperti mereka yang ada di sini. Nyai Ratu, Nyai Ayu, kata Ki Joko Sukmo. Hanya anggukan pelan dengan senyum, sosok itu pun menjawab, yang lalu berdiri di hadapanku. Ini manusia yang akan jadi menantu di sini, kata wanita berambut putih itu. Iya Kanjeng Ratu, jawab wanita yang muda. Apa ini? Tanyaku dalam hati, karena mau berucap pun tidak bisa. Anakku, kamu manusia yang dipilih Nyai Kembang sebagai suami, tanpa syarat dan tanpa penolakan, kata wanita siluman babi itu. Dalam hatiku pun terus beristighfar, yang mengabaikan pertanyaan-pertanyaan hati. Ku terus ucapkan lafaz itu sampai tidak terdengar sepatah kata pun dari mereka. Suasana di dalam dukuh ini seperti sehabis subuh. Langit memerah, semua terlihat temaram, remang-remang. Dan penghuni rumah-rumah di sini semua berwujud babi, juga harimau yang bisa menjelma seperti manusia. Yang laki-laki berpakaian hitam, berikatkan kepala merah. Sementara yang wanita berkebaya merah dengan rambut panjang terurai, dan anak keturunannya pun sama seperti itu. Di sini yang membedakan hanya para pendaki dengan pakaian mereka masing-masing. Terlihat juga tumpukan tas gunung di halaman rumah, yang pasti itu milik mereka. Banyak berbagai keril dari zaman dulu sampai merek di zaman sekarang, menandakan mereka berkumpul sudah dari yang lama sampai di zaman ini. Sementara aktivitas normal seperti layaknya dunia luar sana, semua memiliki perannya masing-masing yang terlihat berinteraksi dengan sesama. Hanya para pendaki itu yang seakan tidak diperdulikan sama sekali, dibiarkan begitu saja. Atau karena kami baru menyaksikan saja, semua itu pun menjadi pertanyaan dalam diri. Sampai kemudian kami berdua diajak masuk ke sebuah kamar yang sudah dipersiapkan di salah satu rumah warga desa. Kamar berdindingkan papan kayu, berdipan dari bambu. Lalu di sini kami duduk berdua yang termenung di bawah pencahayaan lampu sentir. kamu harus kuat. Kita bisa keluar dari sini. Percayalah, kata Kang Armani kepadaku. Iya Kang. Jadi harus bagaimana ke depannya? tetaplah berdoa. Ikuti saja bagaimana caraku nanti. Iya Kang. Dan di dalam kamar ini, semua yang ada padaku kembali normal. Badan sudah terasa ringan,
juga bisa mengobrol seperti biasa. Sangat jauh berbeda dengan di awal masuk ke duku tadi. Sampai terdengar ketukan pintu. Lalu masuklah laki-laki tua dengan pakaian yang sama seperti yang lain. Dia pun mengantarkan makanan, juga minuman dalam kendi. Aden berdua makan. Sehabis itu istirahat saja. Jangan keluar rumah kalau ingin selamat. Pak, sebenarnya kenapa harus saudara saya yang dipilih Nyai Kembang sebagai suaminya? Tanya Kang Armani. Itu sudah jadi pilihan Nyai Ayu, jawabnya sambil pergi keluar kamar. Kami belum tahu kenapa aku yang disukai sosok penunggu merbabu ini. Tapi kenapa melalui orang lain dia harus berinteraksi, tidak secara langsung denganku. Semua pun masih belum menemukan jawabannya. Sampai larangan bapak tua pemilik rumah ini mengingatkan kami berdua tetap di dalam saja, yang tanpa diizinkan melihat keluar sana. Dan kembali kepada Sang Pencipta alam semesta saja, semua doa dan permintaan pertolongan hati ini meminta segala yang sudah harus dilalui pasti akan memiliki jalan keluar dengan tuntunan iman. Sangat tidak bisa dicerna oleh akal normal manusia, tapi percaya dan tidaknya semua itu nyata adanya. Dan ini yang aku lalui. Memang di usiaku saat itu masih berselimut kesombongan diri yang menganggap gunung itu mampu ditaklukkan dengan kemampuan diri. Semua itu sangat salah. Jika ingin menapaki dunia luar dan liar tempat para jin, harus berniat dengan suci hati, dengan langkah yang disertai doa juga restu orang tua. Usia muda terkadang lalai akan bentuk sopan santun yang melupakan jika diri ini hanya datang sebagai tamu. Kemudian terlihat remangan dari balik celah dinding, lambat meredupkan cahaya di luar sana. Riuh terdengar seperti dengkuran babi yang sangat banyak sekali. Apa ini memang kampung siluman? Aku yang kala itu hanya diam, mencoba fokus mendengarkan apa yang terjadi di luar sana. Suara itu memang jelas terdengar. Semua manusia penghuni dukuh ini sudah menjelma sebagai wujud asli mereka. Lalu kawanan itu berbondong-bondong pergi yang entah kemana. Jadi bagaimana, Kang? Tanyaku. Berdoa saja. Saat ini aku masih belum tahu bagaimana. Yang jelas kita juga semua pendaki-pendaki itu harus keluar dari sini. Jawabnya dengan bingung. Kenapa harus pikirkan mereka? Egoku saat itu mulai muncul. Tujuan kita sampai ke sini untuk itu. Kelangsungan kehidupan semuanya. Kembali ku dengar jawaban itu. Ya, Kang Armani memang terlalu mementingkan orang lain. Itu yang selalu aku lihat dalam diri Kang Armani. Mau dimanapun, rasa kepedulian terhadap sesama selalu diutamakannya. Bukan tipe dia menjadi orang egois dalam hal apapun, bahkan dimanapun. Sesosok panutan yang sangat mengemban amanah kepemimpinan, jelas bertanggung jawab. Namun yang ada di benak ini hanya kenapa sampai aku yang terpilih? Pertanyaan itu tanpa pernah ku tahu jawabannya. Ingin sekali rasanya bisa keluar dengan selamat, meninggalkan semua ini. Karena aku sangat yakin dengan melihat adanya makamku di dukuh ini, berarti jiwaku sudah terikat di dalamnya. Kemudian dengkuran kucing besar terdengar di luar, hanya di sebalik dinding papan ini. Dan dengan rasa penasaran, kami berdua pun kembali mengintip dari balik celah. Ya, seekor macan kumbang hitam yang seakan sedang mengitari rumah ini. Atau mungkin sedang dijaga olehnya agar kami berdua tidak pergi dari sini. Kamu tunggu di sini ya. Aku keluar sebentar. Kang, jangan kemana-mana. Gak ingat kata bapak tadi. Sahutku mengingatkan. Iya, sebentar saja. Ia berucap yang sembari bangkit berjalan ke arah pintu. Karena masih dalam masa kalut, aku pun hanya diam, duduk sambil mengeluarkan rokok dari saku celana. Kemudian menikmatinya sambil kembali berpikir bagaimana caranya
agar tetap bisa selamat dari semua ini. Kemudian saat pintu bilik dibuka oleh sahabatku itu, terdengar teguran bapak tadi dari luar ruangan. Sudah aku bilang, diam di dalam saja kalau mau selamat. Saya hanya mau meyakinkan apa yang terjadi di sini dan nasib orang di luar sana, Pak. Jawab Kang Armani. Orang siapa? Mereka semua sudah mati. Imbuh si bapak itu dengan nada agak marah. Mendengar itu, aku pun langsung berlari menghampiri mereka. Kemudian kulihat laki-laki berpakaian hitam itu yang duduk bersila di sebuah amben atau dipan kecil yang terbuat dari bambu. Manusia yang ada di dukuh ini hanya kalian berdua. Berdiam diri kalau tidak ingin nasib kalian sama seperti mereka. Bapak itu kembali menjelaskan. Sontak kami berdua pun hanya saling pandang tanpa berkata apapun. Intiplah di luar sana mayat-mayat itu, suruhnya terdengar. Lalu kami hanya membuka pintu tidak seberapa lebar, lalu menyaksikan manusia-manusia berpakaian pendaki itu semua berkepala hewan. Berbagai hewan terlihat. Ada yang berkepala kuda, ada yang berkepala anjing, babi, monyet, burung, dan masih banyak lagi. Lalu ditutup pintu itu kembali oleh si bapak yang tiba-tiba sudah berdiri di sampingku. Itulah wujud mereka yang sesuai dengan perilaku selama hidup di dunia. Itulah gambaran dosa mereka. Kembali sosok itu menjelaskan. Walau mau sebagaimanapun dosa juga kesalahannya, seharusnya itu bukanlah di sini. Jiwa mati itu menunggu hari kebangkitan. Alam kematian sudah dipersiapkan, yaitu alam barzah untuk menunggu hari akhir, bukannya di sini. Namun tiba-tiba, sekelip mata saja, kami sudah kembali di mana bapak tadi datang masuk ke kamar dan membawa makanan, juga kendi tanah berisikan air. Yang diucapkan pun sama persis seperti tadi. Aden berdua makan, sehabis itu istirahat saja. Jangan keluar rumah kalau ingin selamat. Dan kejadian itu terhenti sampai kami menyaksikan para pendaki yang berubah wujud itu. Setiap bapak itu selesai berucap, itu gambaran mereka sesuai dengan perilaku selama hidup di dunia. Itu gambaran dosa mereka. Kami berdua pun sangat sadar jika ini terulang berkali-kali. Kejadian yang sama persis, obrolan juga perkataan yang tidak ada bedanya. Sampai Kang Armani pun berkata, kalau pintu itu sudah diketuk dan bapak itu memberikan kita makan, kita langsung makan saja. Tapi ingat, jangan dihabiskan. Dan tidak seberapa lama terdengar ketukan pintu itu yang aku hitung sudah ketujuh kalinya berulang seperti ini. Dan saat sosok itu mengantarkan makanan dan juga pastinya berpesan dengan perkataan yang sama, kami berdua pun langsung memakan ubi rebus itu. Dan di sini ada perbedaan terlihat, di mana sosok berpakaian hitam itu berhenti melihat kami sebelum keluar dan menutup pintu. Makanan yang ada di dalam mulut kami pun langsung kami muntahkan dan kemudian kami buang di kolong dipan. Lalu kembali kami berbarengan berdua keluar bilik. Namun di sini perkataan yang terjadi terdengar berbeda. Jangan kemana-mana, tunggu sampai Nyai Kembang memanggil. Aden berdua di dalam saja. Saya hanya mau melihat di luar, Pak. Dan bagaimana nasib para pendaki itu. Di sini Kang Armani hanya berdiam saja. Aku yang kala itu menggantikan pertanyaannya. Tidak ada apa-apa di luar sana. Mereka hanya menunggu pulang. Lihatlah kalau ingin melihat. Tapi cukup dari dalam saja. Penjelasan kata yang berbeda. Saat itu aku yang membuka pintu, lalu menyaksikan para pendaki di luar sana yang terduduk dengan renungan, dengan muka pucat pasi, yang seakan mereka sangat lelah menunggu di dalam dukuh ini. Sudah sangat terlalu lama mengharapkan bisa keluar dari sini, dan mungkin mereka juga merindukan kehidupan normal seperti dulu. Lalu kembali bapak itu berdiri
berjalan menutup pintu tanpa mengejutkan dengan berdiri di sebelah secara tiba-tiba. Sudah lihat kan, tidak ada apa-apa. Istirahatlah, ucapnya. Kami berdua pun hanya mengikuti anjuran sosok itu, kembali masuk ke dalam bilik. Namun, ketika kami di dalam bilik, kemudian kami pun mengintip ke arah luar sana. Seketika suasana sudah gelap seperti malam. Sementara baru saja membuka pintu tadi, suasana masih sama kala kami memasuki dukuh, yaitu fajar atau senja hari. Semua sangat janggal kalau digambarkan, benar-benar mustahil jika diingat pakai logika. Lantas kami berdua pun hanya bisa menunggu apa selanjutnya yang akan terjadi. Membicarakan keganjilan ini, mengutarakan berbagai pertanyaan satu sama lain yang tanpa memiliki jawabannya. Sampai kami merasa bosan dengan obrolan ini, kami pun memutuskan untuk saling diam dan tak berkata lagi. Saat itu kami tidak merasa haus dan lapar. Keinginan untuk merokok yang biasa kami lakukan pun tidak ada. Sangat hambar, hilang semua rasa apa yang selayaknya manusia rasakan di luar sana. Kami hanya berbaring menatap atap rumah ini yang terbuat dari rumbia itu. Batin pun menelisik tanya yang tidak aku gubris lagi. Aku hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua keanehan ini menuai titik akhir. Kemudian kembali masuk pemilik rumah ini. Namun kali ini berbeda. Kali ini wanita dengan kebaya merah, rambut yang panjang dengan badan agak gemuk. Yang sosok itu memberitahukan agar kami harus bersiap-siap, karena sebentar lagi utusan Nyai Ayu akan datang menemui. Kembali kami berdua hanya diam mendengar penjelasan itu. Sangat enggan rasanya mau menjawab pertanyaan pemberitahuan itu. Yang bisa kami berdua lakukan hanyalah diam terduduk tanpa bergeming. Kemudian terdengar wanita itu menguik seperti babi, lalu meninggalkan kami. Dan tidak seberapa lama, kami berdua pun dijemput, lalu diajak ke sebuah pendopo desa. Di sana sudah terlihat beberapa orang yang duduk, dan di tengahnya terlihat Nyai Kembang yang juga sedang terduduk di sebuah bangku yang ukurannya agak besar, dengan ukiran di tempat pegangan tangannya. Di sebelah kanan ukiran harimau, dan di sebelah kiri berbentuk ukiran babi. "Silahkan duduk," katanya terdengar sangat lembut. Dengan duduk di bangku yang ada di hadapannya, kami berdua pun hanya mengikuti arahannya. Ini Nyai Kembang itu, manusia yang berwujud harimau loreng itu. Batinku mulai menjawab pertanyaanku sendiri. "Iya, aku Nyai Kembang, pemimpin dukuh kembang ini." Tapi tiba-tiba sosok itu menjawab pertanyaan batinku. Saat itu aku langsung tertunduk yang sembari membaca istighfar. Dan terlihat tatap matanya tajam menelisik ke arahku dengan sunggingan senyuman. Semua gambaran itu terlihat tanpa mataku memandangnya. Hanya gambaran saja yang melintas dalam pikiranku. "Apakah Kakang bersedia menjadi suamiku?" Pertanyaannya terdengar tanpa aku jawab. Sampai ketiga kalinya pertanyaan itu terucap. "Hei Ipen Al-Zikrah bin Alwinoto, anak manusia. Sekali lagi aku bertanya, apa kamu bersedia menjadi suamiku dan memimpin dukuh ini?" Nama almarhum bapakku pun disertakannya. Seketika aku pun langsung angkat kepala, lalu menjawab pertanyaannya. "Saya tidak bersedia. Aku sangat tahu jika itu akan memicu amarah penunggu lereng merbabu ini. Tapi ini jawaban hati yang siap menerima apapun resiko di depanku." "Kalau begitu, kamu akan mati di sini," imbuh ucapan Nyai Kembang. tidak akan ada yang mati di sini. Urusan kematian itu milik Allah. Kang Armani membuka mulut yang sedari tadi hanya terdiam. "Lancang kamu. Aku tahu kamu memiliki kemurnian jiwa.
tapi tidak selayaknya mencampuri urusanku. Kamu cukup diam saja, menjadi saksi untuk sahabatmu." Marah itu pun terucap dengan cengkraman jemarinya yang terdengar menggeretak. "Apa Nyai lupa? Jika di luar sana kami dipersilakan masuk hanya sebagai tamu, tidak lebih." Kang Armani menjawab dengan pandangan tajam ke arah Nyai Kembang. Lalu geraman terdengar dari seluruh sosok yang terduduk di sana, seakan sangat marah mendengar ucapan Kang Armani. Namun Nyai Kembang hanya tersenyum sambil terlihat lebih tenang, yang dibarengi oleh ketenangan yang lainnya. "Jiwa manusia yang masuk ke Dukuh Kembang tidak akan pernah kembali tanpa seizinku." Kata itu terucap di sunggingan senyum sinis Nyai Kembang. "Kenapa kami yang dipanggil sebagai tamu harus tersesat ke alam ini? Seperti ini sikap kalian sebagai tuan rumah, harus mengantarkan jiwa tanpa bersalah untuk kalian makan." Kini bukan hanya gertakan Kang Armani, tapi dengan nada yang keras dan bangkit dari duduknya seraya menunjukkan amarahnya. Di tangan kanannya juga aku melihat cahaya putih yang keluar. Entah itu cahaya apa. Yang jelas sahabatku ini sudah tidak main-main lagi. Kemudian Punggawa, juga sosok yang terduduk di sana, matanya sangat mengerikan, yang menatap dengan menyala. Taring-taring pun terlihat dalam geraman mereka. Kuku mulai tumbuh yang memanjang di jemari itu. Aku yang kala itu hanya menyaksikan semua kejadian ini, mengamati dengan seksama satu persatu perubahan yang terjadi di masing-masing makhluk siluman ini. Aku pun bersiap-siap jika akan terjadi suatu pertempuran. Aku yang tidak memiliki apa-apa akan melawannya walau harus mati. Sudah terlalu banyak jiwa manusia di sini dengan jasad yang kalian makan. Apa itu semua masih kurang? Ucapan tanya yang membuat bangkit Nyai Kembang dari tempat duduknya. Lalu keluar Nyai Ratu dari badannya Nyai Kembang, hingga dua sosok wanita itu pun berdiri dengan amarahnya. "Aku tahu siapa yang berdiri dalam dirimu, sampai kau berani gemparkan dukuh ini. Kalian semua duduk," ucap wanita berkebaya putih. Mendengar perintah itu, semua pun terduduk dengan disusul sahabatku yang kembali duduk di sebelahku. Sesaat semuanya pun terasa hening tanpa adanya pembicaraan. Sampai alam yang semula remang-remang kini terlihat seperti siang hari yang sangat terik. Semua mata mereka pun terpejam, dan di sini aku mulai bingung lagi yang lalu mengamati mereka. Kualihkan pandanganku ke arah pendaki yang bergerombol. Semua kepala itu pun menghadap ke langit. Namun kembali semua kepala itu sudah menjadi berbagai wujud hewan. Mulut pun terbuka, yang kemudian ada asap putih tipis masuk ke dalamnya. Ya Allah, apa ini? Sampai tidak terasa, aku berdiri mendekati semua makhluk yang berpakaian pendaki itu. Dan telingaku mendengar rintihan kecil dari mulut-mulut mereka. Rintihan yang seakan menahan kesakitan. Hanya terus menyebut asma ilahi, aku melihat kejadian ini. Dan ketika menoleh ke arah pendopo itu lagi, tiba-tiba semuanya sudah hilang, termasuk sahabatku Kang Armani. Terkejut dalam hatiku sampai membuat sesak di nafasku. Astagfirullahaladzim. Lafaz itulah yang terus aku ucapkan. Kemudian langkahku kembali mendekati bangku kosong itu. Lalu kemudian terduduk di bangku yang menjadi tempat dudukku tadi. Namun entah kenapa, tiba-tiba saja seketika aku sudah kembali terduduk di dalam bilik kamar dengan di sebelahku Kang Armani. Semua nyata terasa, bahkan sangat teringat. Semua kejadian dari awal masuk, dari berulang-ulang kejadian sampai pertikaian, juga fenomena perubahan alam, serta penglihatan para pendaki itu. Astagfirullahaladzim.
Hanya itu yang keluar dari dalam mulutku. Dan kemudian Kang Armani pun berkata, Kita keluar dari sini. Semua ini sudah usai. "Usai bagaimana, Kang?" Tanyaku, masih dalam hati yang berdegup kencang, yang merasakan keganjilan ini. Nanti akan kuceritakan di luar sana. Semuanya sudah selesai. Terucap kata itu dengan hiasan senyumnya. Sampai diketupnya pintu itu lagi. Lalu masuk wanita yang tadi, yang bertubuh agak gemuk, kemudian memberitahu, "Aden berdua sudah boleh pulang. Nanti akan diantar oleh Ki Joyo." Pungkasnya lalu meninggalkan kami berdua. Aku yang hanya tidak tahu arah dan ranah semua ini. Seperti inikah akhir kunjungan kami ke dalam desa goib? Bukan karena usahanya bertamu, tapi lebih tertuju ke Kang Armani, yang entah apa yang sudah ia lakukan untuk menyelesaikan semua ini. Mari saya antar Kisanak berdua untuk pulang. Kami tua itu berkata, lalu mengantarkan kami keluar dukuh dengan jalan yang sama seperti kemarin, seperti saat kami masuk, yang juga melalui perkuburan. Tapi yang membuat aku termenung syok, saat di area perkuburan, nisan yang tadinya bertuliskan namaku kini sudah berubah, berganti nama menjadi Ahmad Armani. "Kang," kataku sambil menunjukkan tulisan batu nisan itu. Namun dia hanya tersenyum yang sambil menepuk pundakku, kemudian berkata, Ayo pulang, duniamu bukan di sini. Ki Joyo pun mengantar kami sampai ke ujung desa, tempat tadi kami masuk ke dalam dukuh. Halimun masih pekat menghias kala itu. Namun di sebalik sana sudah terlihat benderangnya cahaya yang menandakan siang hari di alam fana. Dan setelah berpamitan juga mendapat sedikit wejangan, kami berdua pun melangkah keluar dari dimensi lain ini. Kaki menapak keluar dan berdiri di alam nyata, sebuah dunia manusia. Tapi pertanyaan di sini kembali muncul, karena ketika kami keluar, kami sudah berada atau berdiri di puncak Syarif, puncak tertinggi Gunung Merbabu. Yang berbeda ketika kami masuk, yang masih di persimpangan triangulasi. Semua itu hanya menjadi pertanyaan dalam hati saja, tanpa aku pertanyakan. Kemudian kami berdua pun bertemu dengan rombongan pendaki yang jumlahnya 4 orang. Kami pun bertanya kepada mereka perihal hari dan juga mencocokkan jam tangan yang berhenti bergerak dengan sendirinya. Dan ternyata kami berdua sudah 2 hari di dalam dukuh tersebut. Padahal apa yang kami lalui serasa tidak sampai 1 hari. Bahkan pergantian suasana di dalam sana juga secara tiba-tiba ganjil. Apa yang terlihat masih melekat dalam ingatan, sampai sebuah pertanyaan kuutarakan. "Kang, apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana? Dan apa yang Kang Armani lakukan ketika semuanya menghilang tanpa ku tahu?" Ya, aku melakukan permintaan dengan pemimpin dukuh. Aku harus mengantarkan semua jiwa-jiwa yang tersesat di dalam sana menuju alam barzah yang selayaknya. "Lalu, kenapa di batu nisan itu tertulis nama Kang Armani?" Aku pun masih terus bertanya. Aku menggantikanmu dan juga menggantikan mereka semua dengan jiwaku. Sebuah jawaban terucap dengan sunggingan senyum di wajahnya. "Kang, seharusnya tidak begitu caranya. Bagaimana dengan kehidupan selanjutnya? Dan bagaimana aku kasih tahu ke semua orang?" Sesalku kini terucap dalam pertanyaan. Ceritakan saja yang perlu kamu ceritakan. Cukup kasih tahu kalau Armani masih ada di sini sebagai penuntun jiwa yang tersesat. Dan nanti aku sendiri yang akan bilang ke keluarga, ke ibu, bapak, juga yang lainnya, kalau aku masih mengemban tugas di lereng Merbabu ini. Jawab Kang Armani.
sangat membuatku merasakan berbagai kesedihan. Sebuah sabatan luka yang menorehkan memar tanpa perisai dalam hati. Keputusannya sangat tidak bisa aku terima, hanya demi rasa kepedulian terhadap sesama makhluk Tuhan. Tidak pernah terfikir olehku, kenapa dia sampai bisa sejauh itu memiliki iba terhadap yang lainnya. Andai orang lain yang datang bersamaku, pasti hanya akan memikirkan keselamatannya sendiri tanpa peduli apa yang terjadi dengan jiwa para pendaki itu. Kamu sudah aku anggap seperti adikku sendiri. Kakakmu dulu teman sependakianku. Kini sudah saatnya aku menjadi perantara antara dua dunia. Ini semua kembali dalam takdir. Semua karena Allah. Jangan berpikir yang tidak perlu kamu pikirkan. Di dunia ini, juga di dunia lain, kita semua hanya menjalani perjalanan sampai kita kembali mati. Pernyataan itu hanya bisa aku tangisi tanpa mampu berbicara. Andai aku bisa melarangnya, pasti sudah kulakukan saat itu. Namun, kepentingan diri tidak pernah dia miliki. Ia selalu mementingkan sesama agar layak menjalani kehidupan, juga kematian dengan tatanannya. Sudah, jangan menangis. Ini sudah garis hidupku. Aku memilih agar hidup yang kujalani tidak sia-sia, dan setidaknya ada manfaat untuk yang lainnya. Dan tidak hanya di sini ada duku, di seberang sana, nanti kita turun. Aku juga harus masuk ke dalamnya untuk melihat keadaan di sana. Aku ikut, Kang. Di mana kamu akan masuk duku, aku harus ikut. Tidak, saat ini kamu masih raga kasar. Berbeda denganku. Maksudnya, Kang? Jasadku sudah terpendam di dalam duku. Ini hanya jiwaku, jiwa yang hanya mengantarmu pulang, jiwa yang akan mengantarkan semuanya pulang. Semuanya harus pulang. Astagfirullah, Kang. Mendengar itu, aku pun hanya bersimpuh ke bumi Allah dengan tangisan. Sangat menyesali pendakian ini. Pendakian yang mana harus mengorbankan sahabatku yang sudah kuanggap seperti saudara sendiri. Dan dengan pelan, dia mengelus punggungku sambil mengucapkan, "Sudah, kita sholat berjamaah di sini yuk. Dan kamu harus yakin kalau aku masih hidup tanpa raga di alam lain. Dan aku akan selalu menjagamu, selalu ada untukmu dimanapun kamu berada." Dan setelah mendengar itu, kami berdua pun sholat. Saat itu aku sebagai makmumnya. Entah sholatku bisa tukmanina kusuk atau tidak. Yang jelas air mata ini terus mengalir. Hatiku masih sangat pilu mendengarkan pernyataan-pernyataan dari Kang Armani. Kemudian kami berdua pun turun setelah beberapa saat mengamati alam untuk berpisah. Dan meninggalkan sekilas rundungan kelam, menyeberangi jalur melalui jalur sisi lain, yaitu via Selo. Karena di sana ada tujuan untuk sahabatku yang ingin melihat duku lain, untuk memastikan seberapa banyak jiwa lagi yang harus dihantarkan menuju peristirahatan. Iya, Sabana 2. Disitulah menjadi tempat terakhirku berpisah dengan Kang Armani. Dia harus segera masuk ke dalam gapura itu yang sudah terlihat di sebalik kabut. Bro, hati-hati ya turunnya. Sampaikan pesanku ke keluarga. Aku akan turun di malam ke-40. Dan selalu doakanku agar bisa menjadi penyeberang jiwa. Aku akan tuntun mereka semua yang sudah di alam sana, juga yang masih di alam ini, agar tidak ada lagi jiwa yang tersesat. Iya, Kang, hati-hati. Apa yang menjadi pilihanmu, semoga dirahmati Allah. Amin. Nanti di malam ketiga aku akan hadir menemuimu. Sudah ya, aku pamit.
Kemudian langkahnya pun pergi memasuki gapura itu. Aku pun saat itu terdiam yang hanya mengamati dengan rasa sedih, bangga, terharu, semua campur aduk. Memiliki sahabat yang sehebat ini, kuat tanpa memiliki sifat egois sedikit pun. Dan setelah ia menghilang di balik kabut itu, aku pun hanya berlahan turun, meninggalkan lereng merbabu, yang kemudian menuju pulang. Singkatnya, di malam ketiga, Kang Armani datang meski hanya dalam mimpi. Ia pun menceritakan kalau aku terlahir sewaktu setan bergentayangan yang menjadikan aku disukai oleh bangsa mereka. Lahirku tepat azan maghrib yang membuatku spesial di mata lembut karena kejadian di mana saat usiaku 2 tahun pernah mengalami yang namanya mati suri. Dan di malam ke-40 secara zohir perwujudan tanpa perubahan, Kang Armani pulang ke rumah keluarganya. Ia pun sempat menginap 1 malam untuk menceritakan pilihan hidupnya. Kang Armani pun pulang tidak sendiri, melainkan dengan seorang wanita yang membawa juga anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Uli Nuha. Menurut keluarga beliau, istrinya sangat cantik sekali. Karena sudah berkeluarga dan memiliki momongan, keluarga Kang Armani pun mengikhlaskannya. Keluarganya pun sangat bisa menerima semua alasan Kang Armani. Dan untuk pendengar yang pasti akan bertanya siapa istri Kang Armani, lalu bagaimana menjalani kehidupannya? Ya, istrinya juga manusia yang sama seperti Kang Armani yang hidup di alam lain. Mereka pun menjalani kehidupan normal adanya. Dan misinya juga tetap sama, sebagai penuntun jiwa-jiwa manusia yang tersesat. Cerita ini kudedikasikan spesial untuk Kang Armani sahabatku. Ya, silaturahmi kami tetap terjaga dengan sangat baik sampai detik ini.